Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Di dalam surat Yasin terdapat kisah kaum yang bejat luar biasa. Saking bejatnya, Allah Subhanahu wa taala mengutus 3 orang nabi kepada mereka. Ya, 3 nabi. Padahal sosok Fir'aun yang viral akan kejahatannya, Allah hanya mengutus kepadanya 2 nabi, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Saking bejatnya kaum ini, tidak diutus kepada mereka 1 nabi atau 2 nabi, tapi 3 nabi. Siapakah kaum itu? Kaum itu adalah Bani Israel. Hadirin rahimakumullah, apa tugas para nabi dan utusan Allah tersebut? Mereka mengajak dan mendakwai kaum itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah dan tobat hanya kepada Allah. Namun naas, 3 nabi yang diutus itu tidak digubris sama sekali oleh Bani Israel. Seruan para utusan itu dimentahkan begitu saja, bahkan dibuli habis-habisan. Mereka menjuluki para utusan Allah sebagai tukang bohong, tukang ngibul. Dalam surat Yasin ayat 15 disebutkan, mereka berani mengatakan, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang maha pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Bahkan mereka mencerca para utusan Allah dengan mengatakan, sesungguhnya kami bernasib malang karenamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyuruh kami, niscaya kami akan merajamu, dan kami pasti akan mendapatkan siksa yang pedih dari kami. Quran Surat Yasin ayat 18. Hadirin rahimakumullah, bahasa sekarangnya, pergilah saja, kalian cuma bawa sial. Ketiga nabi itu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat berikutnya. Datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas ia berkata, wahai kaumku, ikutilah para rasul itu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan dalam berdakwah kepadamu. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Yasin ayat 20 sampai dengan 21. Ya, anak muda ini hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh para nabi. Dia hanya mengulangi apa yang nabi sampaikan. Dia hanya membahasakan ulang dengan bahasa yang ia pahami. Jika dianalogikan dengan zaman sekarang, zamannya media sosial, dia hanya sekedar nge-share atau kopas saja. Dengan bergegas dari ujung kota, pemuda itu berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ikutilah para utusan Allah itu. Setelah menyimak apa yang disampaikan para utusan itu, ia berseru dengan lantang, menyatakan keimanannya. Apa alasanku tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan? Mengapa aku harus mengambil sembahan-sembahan selainnya? Jika Allah yang maha pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya aku jika berbuat begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 22 sampai dengan 24. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang terjadi setelah pemuda pemberani ini menyampaikan seruan para nabi dengan gaya penyampaiannya sendiri? Ajaib, Bani Israel itu kemudian sadar dan mau mengikuti ajaran para nabi. Padahal sebelumnya mereka teramat menentang ajaran para nabi yang diutus. Ya, 3 utusan itu ternyata belum cukup untuk menyadarkan hati Bani Israel. Namun seorang pemuda kampung yang mengemas seruan para nabi dengan bahasanya sendiri
Dengan bahasa anak muda, ia mampu menyadarkan mereka untuk mengikuti kebenaran. Terbagilah masyarakat Bani Israel menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah mereka yang mau mengikuti para rasul setelah mendapat penjelasan dari anak muda tadi. Sisanya mereka memberontak, murka, dan tidak suka melihat dakwah anak muda ini. Mereka melarang anak muda tersebut menyampaikan dakwahnya dan menyuruh untuk menghentikan dakwahnya dengan mengatakan, "Jangan ngomong lagi." Setelah itu, Imam Ibnu Katsir memberi keterangan bahwa anak muda itu kemudian ditangkap, dikeroyok, diarak-arak di jalanan, dan diinjak-injak hingga ususnya keluar dari lubang anus. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana disebutkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas, nama pemuda di surah Yasin itu adalah Habib bin Suri An-Najjar, seorang tukang kayu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sosok yang tak disebut namanya langsung di dalam wahyu ini sebagai teladan tentang kecintaan yang tak ada habisnya terhadap umat dan lingkungan di sekelilingnya. Dia bukan rasul, bukan nabi, bukan pula ulama. Namun dia berjuang untuk belajar dan memahami. Dan dia adalah lelaki yang gemar sharing atau berbagi kebaikan, berdakwah, menunjukkan kebaikan sesuai dengan kemampuannya. Di detik-detik akhir hayatnya, dalam sekarat, diiringi air mata para utusan Allah yang tak kuasa menolongnya, ia mencoba berbicara. Nafasnya yang tersengal-engal tak menghalanginya menyunggingkan senyum keridoan. Ia berucap lirih, tapi penuh kekuatan dan kemantapan hati. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku beriman kepada Rabb kalian, maka dengarkanlah ikrar imanku ini. Quran Surat Yasin ayat 25. Kata-kata pemuda ini menurut Imam At-Tabari dalam tafsirnya, khitabnya atau lawan bicara ditujukan kepada para rasul yang mendampingi pemuda tersebut di akhir hayatnya. Para rasul itu takjub dan cemburu terhadap iman yang telah menggerakkan Habib An-Najjar untuk berdakwah dengan mempersembahkan jiwa raganya. Betapa sebentar dia belajar, betapa cepat dia memahami, betapa dalam dia meyakini, betapa besar cinta pada kaumnya, betapa hebat penyampaian dakwahnya, dan betapa mahal pengorbanannya. Kisah sang dai ini tak berhenti sampai di sini. Dia tetap hidup dalam jiwa-jiwa pegiat dakwah, seolah hari ini kita masih dapat melihat peran dan andilnya. Karena Al-Quran mengabadikan kisahnya yang akan selalu kita baca. Perannya membuat mulut kita berdecak kagum. Memang ia telah tiada, tetapi namanya selalu akrab di telinga dan menjadi simbol penggerak dakwah hari ini dan masa mendatang. Hadirin rahimakumullah, Habib An-Najjar membuktikan diri sebagai lelaki yang cinta pada kaumnya. Terus dia dengungkan dari dalam surga yang abadi. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Dia, laki-laki itu, berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan." Quran Surat Yasin ayat 26-27. Inilah orang yang mencintai kaumnya. Dia tak mau kaumnya menjadi kelompok yang mendustakan para rasul. Inilah pemuda yang mengharapkan kaumnya agar menggenggam cahaya hidayah. Inilah pemuda yang teramat sayang pada kaumnya untuk menghindarkan adab Allah dengan mengimani
dan mentaati para utusannya. Sungguh, pemuda ini berjiwa dai sejati, yang kasihnya kepada umat dia